Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda di seluruh Indonesia? Mudah-mudahan dalam keadaan baik-baik saja tentunya. Kembali bersama saya, Atir Ahmad, dalam siaran pendidikan interaktif bedah kisi-kisi persiapan ujian nasional. Dan tentunya ini untuk teman-teman yang ada di seluruh Indonesia harap bersiap-siap karena kita akan membedah kisi-kisi yang berhubungan dengan mata pelajaran ekonomi. Dan seperti biasa saya tidak sendiri teman-teman, sudah ditemani oleh Bapak Dayat Sumanta dari SMA 35 Jakarta. Kita sapa terlebih dahulu. Halo Bapak, apa kabarnya Pak? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat nih Pak ya? Sehat, Alhamdulillah. Dan kita sudah siap untuk memberikan bedah kisi-kisi untuk teman-teman semua Pak. Iya. Ekonomi dan ada 2 indikator yang akan kita bahas. Iya. Tentang pola perilaku produsen dan konsumen itu seperti apa, kurang lebihnya garis besarnya seperti itu teman-teman. Dan ada satu indikator lagi, itu adalah mendeskripsikan pelaku ekonomi, peran pelaku ekonomi. Nah, jadi teman-teman juga sudah dapat bocoran indikatornya seperti apa, bedah kisi-kisinya juga nanti pasti sudah bisa menebak ya. Tapi tentunya ini untuk teman-teman yang ada di seluruh Indonesia, hanya sekedar mengingatkan saja. Ini Pak Dayat, tentunya kan kita juga akan mengundang teman-teman semua untuk bergabung bersama kita ya Pak ya. Apabila ada yang ingin tanyakan berhubungan dengan masalah mata pelajaran ekonomi, silahkan teman-teman bisa melalui line bebas pulsa kami di line telepon 0800 140 3046 atau bisa melalui SMS di 0852 8386 8667 atau bisa melalui Facebook di Televisi Edukasi. Sebelum berbincang-bincang lebih lanjut membedah kisi-kisi mata pelajaran ekonomi seperti apa bersama Pak Dayat, tentunya kita akan lihat terlebih dahulu tayangan yang satu ini. Silahkan. Ada berbagai macam aktivitas yang dilakukan oleh segelintir masyarakat mungkin di pasar, dan mungkin kita juga melihat beberapa tayangan tadi. Tentunya Pak Dayat bisa memberikan sedikit pembahasannya Pak. Apa sebetulnya yang kita lihat tayangan tadi bersama-sama Pak? Ya, kalau kita lihat itu tingkah laku kita. Baik. Sebagai konsumen. Kalau kita lihat barang mau beli, kita kadang-kadang hanya istilah PPD, pegang-pegang doang. Ada yang nanya, kemudian nanya harga, ada yang beli, ada yang tidak perlu nanya, kemudian beli juga ada kan seperti itu. Betul, betul. Dan itu perilaku konsumen. Belum lagi produsennya kan. Ada yang bisa tanya jawab, ada barang yang dijual, ada yang misalnya perlu ditawar, ada yang langsung, oh ini harga pas gitu. Itu perilaku kan, betul, yang dilakukan oleh kita sebagai konsumen khususnya. Ya, dan itu yang tadi kita lihat bersama-sama tentunya dalam tayangan tadi Pak ya. Nah itu yang menjadi pengantar tentunya untuk bedah kisi-kisi persiapan ujian nasional, khususnya ini mata pelajaran ekonomi untuk teman-teman SMA yang ada di seluruh Indonesia. Sudah siap dengan catatan Anda masing-masing? Tentunya saya yakin sekali karena ini satu hal yang penting untuk mempersiapkan di saat nanti sudah masuk kepada ujian nasional. Pak Dayat, kalau tadi kita sudah melihat tayangannya seperti apa, tentunya kita akan masuk kepada indikator yang pertama, yaitu pola perilaku konsumen dan juga produsen pada hal ini. Nah mungkin kita bisa langsung Pak Dayat, kita akan melihat bagaimana kisi-kisinya, soalnya, dan juga pengantarnya untuk teman-teman semua. Baik, kita lihat sekarang. Di sini kita lihat mulai dari kompetensi. Kompetensi ini berarti apa yang diharapkan setelah mempelajari materi ini. Yang memahami permasalahan ekonomi dalam kaitannya dengan kebutuhan manusia, kelangkaan dan sistem ekonomi, konsep ekonomi dalam kaitannya dengan kegiatan ekonomi konsumen dan produsen, permintaan, penawaran, harga keseimbangan, dan pasar. Bagian pertama dan kedua sudah kita lewati. Sekarang khusus kita akan membahas tentang indikator seperti yang dikemukakan oleh Mas Atir tadi, yaitu mendeskripsikan pola perilaku konsumen dalam mencapai kepuasan maksimal. Jadi pola perilaku konsumen, pola perilaku produsen dalam mencapai kepuasan maksimal. Kalau produsen berarti output maksimal atau laba maksimal, serta peran konsumen dan produsen. Itu lalu yang kedua tentang pelaku ekonomi serta interaksinya. Itu yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini. Baik. Dan kita akan langsung masuk langsung kepada ke
materi apa yang kira-kira dipelajari di bagian ini. Ya. Nah, ini materi-materinya. Yang pertama perilaku konsumen, kemudian perilaku produsen, nilai guna, dan laba maksimum. Ada 4 berarti, Ada Pak, 4 bagian ini untuk pertama ini. Nah, ini kita ambil contoh soal. Baik. Nih, jadi kalau kita lihat contoh soal di sini ada, nah misalnya ini, katakan sih ini yang digambar ini adalah Ibu Siti. Ya. Nah, Ibu Siti selalu tawar-menawar barang yang akan dibeli. Nah, ini misalnya kelakuan konsumen kan sudah pasti. Lalu ada restoran Rosso Deso. Setiap akhir pekan memberi diskon 10% untuk menarik pelanggan. Sudah pasti restoran itu adalah produsen. Ya. Nah, berikutnya, jasa angkutan aduhai menambah jaringan usaha dengan membuka makanan siap saji. Jasa angkutan, ini juga produsen. Nah, kemudian nanti kita lihat contoh lainnya dari tayangan berikut ini. Nah, Mila selalu berbelanja sesuai dengan skala prioritas yang telah disusun. Jadi berbelanja sudah pasti kelakuan dari konsumen. Nah, kemudian ada contoh lainnya, kita lihat Pak Raden memasang iklan produknya untuk mengangkat omset penjualan dan keuntungan. Ya. Nah, sudah pasti itu bagian dari produsen. Nah, ingat-ingat tadi mana yang produsen, mana yang konsumen. Nah, sekarang kita lihat apa yang diminta dari pertanyaan ini. Nah, kita lihat yang merupakan perilaku dari produsen adalah. Ingat tadi yang produsen yang mana? Kita ulang kembali soalnya. Ibu Siti selalu tawar-menawar, ini konsumen. Ya. Kemudian restoran Rosso Deso setiap akhir pekan memberi diskon 10%, ini produsen. Jasa angkutan aduhai menambah jaringan usaha dengan membuka makanan siap saji, itu juga produsen. Ya. Lalu Mila selalu berbelanja sesuai dengan skala prioritas. Nah, ini konsumen. Pak Raden memasang iklan produknya untuk mengangkat omset penjualan. Berarti kalau kita lihat di sini 2, 3, dan 5. Kita lihat mana yang 2, 3, 5. Sudah pasti jawabannya yang D. Nah, itu bagian dari perilaku dalam kehidupan kita sehari-hari. Iya, betul. Nah, jadi kalau kita ini belanja kan kadang sering tawar-menawar, sementara produsen bagaimana ingin barang dagang yang dijualnya laku, berbagai macam cara dia lakukan. Ada yang promosi, ada yang memberikan diskon, dan lain-lainnya. Iya. Ini untuk soal yang pertama, yang berhubungan dengan perilaku konsumen dan produsen. Baik, Pak Dayat, dengan berakhirnya tadi soal nomor pertama, ini juga sudah ada Facebook yang masuk. Oh iya. Ya, Facebook yang masuk di televisi edukasi. Ini terima kasih untuk teman kita Rohanda, ya, yang sudah masuk di televisi edukasi menanyakan. Kalau Rohanda menanyakan tentang franchise nih, Pak. Apakah memang franchise ini juga termasuk sebagai konsumen atau produsen sebetulnya? Ya. Nah, sebetulnya kalau kita franchise itu kan adalah hak. Ya. Ya, hak untuk memasarkan. Nah, sebetulnya dia bisa berkedudukan sebagai konsumen, bisa juga sebagai produsen. Sementara kalau franchise sendiri adalah produsen. Tapi bisa saja misalnya Mas Atir, saya pemegang hak atas suatu merek dagang. Betul. Mas Atir mau dikasih kesempatan. Berarti pada saat itu Mas Atir sebagai konsumen karena menggunakan. Nah, tapi ketika menjual ke yang lain jadi sebagai produsen. Jadi posisinya di mana itu ya? Jadi tergantung memang posisinya akan ada di mana ya. Iya. Apakah memang yang akan menggunakan? Iya. Apakah kita yang akan menjual begitu? Betul, Pak, ya? itu. Oke, jadi Rohanda tadi yang sudah menanyakan saya yakin sudah sangat paham sekali. Tergantung Rohanda ingin memposisikannya di mana franchise itu sendiri ya. Baik, Pak Dayat kita tahan terlebih dahulu. Oh, iya. Ya, untuk teman-teman yang juga ada di rumah, jangan lupa Kak Atir juga mengingatkan sekali lagi untuk bisa bergabung bersama kami di line telepon 0800 140 3046 atau juga SMS 0852 8386 8667 atau seperti teman kita yang tadi sudah masuk melalui Facebook kita di televisi edukasi. Kita akan kembali sesaat lagi masih tetap dalam siaran pendidikan interaktif bedah kisi-kisi persiapan ujian nasional.